di e-learning. Itu banyak filenya, itu ada berapa itu. Nah, ini salah satu bahannya yang saya ambil dari UGM ini ya. Ini teknik pengolahan data. Jadi bahasa Inggrisnya namanya curve fitting ya. Itu metodenya caranya dengan regresi dan interpolasi. Jadi buku acuannya sama ini. Buku acuannya buku Capra yang sudah saya share kemarin, ada dua edisi ya, edisi yang ketiga dan edisi yang ketujuh. Nah, dalam hal ini saya akan pakai edisi yang ketiga karena di edisi yang ketiga itu ada beberapa contoh yang menggunakan MATLAB ya untuk solusinya. Ya. Jadi kita akan, ini ada 69 halaman, banyak sebenarnya, saya tidak kuliahnya bukan semuanya, hanya sebagian saja. Kemudian saya akan menggunakan yang lain ya, PDF yang lain. Nah, jadi ini curve fitting. Coba saya ini kan. Coba semuanya bisa kameranya di on kan? Halo, yang lain semuanya tolong. Seperti biasa saya pengen ada interaktif ya dengan mahasiswa supaya kita bisa saling isi ya. Ya, mungkin saya akan matikan dulu kamera saya supaya jangan ganggu ya. Curve fitting. 26. Muhammad Rizal Fikri. Halo. Iya, Pak. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira curve fitting itu apa ya kira-kira? Kira-kira baik. Curve itu kayak lengkungan gitu, Pak. Apa? Gimana? Kayak lengkungan gitu ya, Pak. Ya, bukan. Fitting itu apa fitting? Kayak pencocokan mungkin, Pak. Oke, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi pencocokan kurva ya. Pencocokan kurva. Oke. Jadi intinya kita akan mencari garis kurva yang mewakili serangkaian titik ya. Titik-titik data. Nah, data ini dari pengujian biasanya ya, dari pengujian di laboratorium. Nah, ada dua cara untuk melakukannya, itu pertama regresi, kedua interpolasi. Nanti ada juga yang ketiga tapi tidak direkomendasi ya. Nah, aplikasinya di bidang engineering, di teknik ya banyak itu. Itu mengetahui pola perilaku data atau trend analysis. Kemudian untuk uji hipotesis ya, untuk pengujian hipotesa. Ya, kita membuat satu asumsi, kemudian kita tes asumsi itu benar tidak, kita berdasarkan data yang real gitu ya. Oke. Jadi ini yang pertama ini kita akan bahas, yaitu pola perilaku data, trend analysis. Trend ini kecenderungan ya, kecenderungan data itu seperti apa? Contohnya misalnya, apakah data itu naik terus ya? Apakah dia naik kemudian puncak turun ya? Apakah dia turun terus atau dia konstan? Kira-kira itu tren ya. Tren. Sekarang Muhammad Ade Ihsan ada? Muhammad Ade Ihsan? Halo Muhammad Ade Ihsan Nuriza. Halo? Muhammad Ade Ihsan? Agak tiba-tiba ini tadi ada orangnya. Halo? Apa enggak dengar ya anunya, suara saya? Terdengar suara saya? Halo? Ada, Pak. Siapa tadi? Muhammad Ihsan dari mana? Kok ngilang?
Wensen? Wensen, ada Wensen? Ada, Pak. Aduh, coba kalau saya panggil nyaut ya, kalau enggak nanti saya apa Anda enggak hadir gitu. Oke. Kurva ya, kurva itu tadi apa bentuk garis ya, biasanya bisa lurus, bisa lengkung gitu ya. Anda pernah apa kuliah teknologi bahan konstruksi ya, beton ya? Pernah ya kuliah? Vincent? IBK-nya, Pak. Ya, pernah ya? Ya. Anda pernah lihat ini enggak? Apa pengujian apa beton? Pernah lakukan uji beton ya? Pernah enggak? Nah, Pak. Kuat tekan. Kemudian Ya. setelah itu Anda membuat anu enggak? Membuat apa tabel atau misalnya grafik enggak? Tabel kayak mana, Pak? Nah, enggak tahu saya kamu waktu praktikum itu apa ada kuat uji beton ya? Tes kuat Ada, Pak. kuat tekan beton. Nah, Anda lakukan apa setelah tes itu? Apa yang ngetes sudah itu langsung lari? Ya, melakukan perhitungan, lalu ada grafik hubungan antara kuat tekan dengan umur, Pak. Nah, itu yang saya maksudkan. Itu bentuknya seperti apa itu? Hubungannya itu. Seperti apa? Bentuknya. Katanya pernah membuat itu. Bentuknya macam mana? Lah. Atau kau tadi apa? Ini coba terlihat enggak ini? Rizky Oktariansa. Halo, aku ngilang nih kamu nih. Rizky Oktariansa. Nak kati. Makanya saya tolong di semuanya hidupkan ininya kameranya tuh. Halo semua, semuanya hidupkan kameranya. Kameranya semuanya hidupkan. Rizky Oktariansa mana wongnya? Muncul dulu rainya. Lah, kamu nih. Wong itu ini ada wongnya kati. Nanti saya coret nama kamu dia no. Di absen itu. Muhammad Hilman ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Nah coba, ini kelihatan enggak ini? Yang saya tayangkan ini. Yang di PPT ya, Pak? Yang grafik ini, yang grafik. Kelihatan, Pak? Ini kelihatan. Kelihatan, Pak? Waktu praktikum membuat seperti ini enggak? Ada, Pak. Tapi beda, Pak, grafiknya, Pak. Iyalah, tapi kira mirip-mirip ya. Iya. Kira-kira kalau yang biru-biru ini apa nih? Yang ada kayak diamond kayak ini. Coba saya besar. Itu Kira-kira data apa itu? kuat tekan, Pak. Kok tekan? Didapat Dari hasil ujinya, Pak. Oke. Berikutnya siapa nih? Tadi Muhammad Ghazi. Ada? Iya, Pak. Yang biru tadi dapat dari mana? Dari hasil pengambilan datanya, Pak. Dari pengujian. Kalau yang ini? Yang satu ini garis-garis ada garis ini? Apa tuh? Kayak standar kalau nggak salah, Pak. Kenapa? Kayak standarisasinya gitu kalau nggak salah, Pak. Nah, Rio ada Rio Agustinus. Rio. Ada, Pak. Kira-kira kalau yang garis ini garis apa gitu? Itu trend line, Pak.
Oke, bagus. Ya, itu namanya trend line yang tadi kita bicara tadi, trend analysis ya. Ini kita nak buat ini sebetulnya tujuan gitu, ya. Karena kita mau tahu kan kalau namanya tren itu kan kontinu terus ya. Apakah dia naik, apakah dia turun, apakah dia konstan. Kalau yang ini naik turun nih, ada naik sini, naiknya pun tidak sama gitu ya, tidak sama. Ini kan apa ini kan ada kecenderungannya. Paling tidak ini diwakili oleh satu garis. Kalau ini langsung kita hubungkan, titik-titiknya dia diwakili oleh beberapa garis. Itulah. Kalau garis lurus patah-patah dia. Nah, itu tidak bisa kita ngomong oh ini apa dia tidak diwakili oleh satu. Nah, bukan tren dia. Ya. Tapi kalau dia satu garis itu namanya tren. Nah, itulah yang kita bicara tadi. Ini tadi yang sebelumnya tadi. Nah, ini perilaku data, trend analysis ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini bedanya interpolasi dan regresi. Kalau interpolasi datanya memang tidak ada apa akuratnya, dia ada kesalahan yang signifikan ya. Adanya noise misalnya kalau kita tarik garis ada yang di atas ada yang di bawah. Kemudian kita mencari satu kurva tunggal yang mewakili pola umum perilaku data. Kemudian kurva yang dicari tidak perlu melewati setiap titik. Ya, tadi kan kita lihat dari gambar ini garis yang mewakili ini parabola ya atau mungkin logaritma. Dia tidak melewati setiap titik. Ya mungkin ini kebenaran hampir saja nih, hampir ini di bawah, ini di atas sedikit ya. Ya, jadi tidak harus melewati, tidak perlu. Tapi kalau interpolasi itu beda. Kita tahu bahwa data sangat akurat. Kita mencari satu atau serangkaian kurva yang melewati setiap titik data. Jadi memang dia harus dilewati data itu untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik data. Jadi digunakan untuk misalnya tadi kira-kira kalau di sini berapa nilai, kalau umurnya sekian hari kira-kira ini berapa itu. Ya. Nah, ada lagi satu ekstrapolasi, tapi ekstrapolasi ini tidak disarankan ya. Ini mirip dengan interpolasi tadi, tetapi untuk memperkirakan nilai-nilai di luar kisaran titik-titik data ya. Nah, oke, tadi Rio sudah. Muhammad Rizal Fikri dari mana? Iya Pak. Tadi saya panggil kamu nak kati. Kamu Ada, pernah Pak. lihat apa pernah tahu, pernah dengar nggak ramalan cuaca? Pernah Pak. Pernah ya. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat itu salah satu bentuk dari ekstrapolasi. Karena apa? Kalau kuat tekan beton itu diuji di umur berapa saja perbandingannya? Mungkin di 14 hari, 28 hari mungkin Pak. Jangan mungkin lah. Kau praktek buat laporan dah. Kemarin buat Pak, cuman kemarin tuh di praktek kemarin di 14 hari sama 21 hari Pak. Oh ya? Yang Ya, Pak. sebelumnya tidak? Apa salah kau dah? Standar Enggak, Pak. itu. Kemarin tuh kan ada berapa kali gitu Pak. Nah, yang kemarin kena di perhitungan itu 7 hari, 14 hari sama 21 hari Pak. Cuman yang kena di laporan itu di 14 sama 21 aja Pak datanya Pak diambil Pak. Ngapa alasannya? Nah, itu dari kakaknya Pak, aku kurang tahu Pak. Ya, tapi kalau standarnya gimana? Standarnya harus berapa? Kita bicara masalah standar saja, bukan masalah kakak kau tahu, bukan. Ini masalah standar. Kalau standar apa saja? Standar berapa hari? Coba yang mahasiswa dulu. Wulan Nurita, Wulan Ya, Pak. ada? Itu standar Pak. pengujian kuat tekan beton itu standar sekarang ya, standar. Kita bicara masalah standar. Itu berapa hari saja? Berapa hari? Yang pertama berapa hari? 3 hari. Oke, hari ketiga. Kemudian? 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari, sama 90 hari. 90 hari. Jadi apa kalau yang standar itu sampai 28 biasanya ya?
Kalau 90 itu kalau apa 90 hari itu berapa bulan? Hah? 3. 3 bulan. Anak kan temannya nunggunya 3 bulan. Ya. Biasanya kan 3, 7, 14, 21, 28 ya. Bagas ada Bagas? Ada, Pak. Kalau kuat tekan beton itu maksimum apa dia mencapai apa kuat tekan apa puncaknya pada hari keberapa? Hari berapa? Berapa hari? Kalau nggak salah itu 28, Pak. 28 ya. Oke, 28 hari ya. Oke, betul itu. Andana Febrian. Ada ya? Ada Pak, ada Pak. Nah, kita balik ke sini. Ya Pak. Ini sebenarnya harusnya apa laporan praktik umum itu seperti ini nanti anunya hasilnya. Ini satuan apa ini? Ini satuan apa? Ini apa namanya? Umur apa ini? umur ininya apa? Betonnya Pak. Umur beton. Umur benda uji, ya? Iya Pak. Umur benda uji. Benda uji itu berarti kalau ini banyak dia harus dibuat 3 hari siko, 7 hari siko, kemudian seterusnya, ya. Macam-macam. Ini kan 3, 7, 14. Dia langsung 28 ya sini. Ya. Jadi titik-titik 0 kan enggak usah dia enggak usah dicari. Nah, ini apa satuan umur. Ini satuan apa nih? Ini apa nih? Yang sumbu vertikalnya apa nih? Sumbu vertikal. Apa bacanya ini? MPA, Pak. Megapascal. Siapa yang jawab? Wenson, Pak. Vincent. Megapascal. Oke, saya tanya yang lain, yang belum. Nicholas. Ada Nicholas? Ada Pak. Tadi kawan kau sudah jawab, MPA. Satuannya apa MPA? Megapascal Pak tadi. Megapascal. Apa megapascal itu? Untuk kuat tekan Pak, satuan kuat tekan. Iya, satuan kuat tekan. Kalau kau ke pasar kan enggak tahu itu apa megapascal, tukang pasar ya. Apa satuan kalau diuraikan apa? Ini kuat tekan tuh apa ininya apa? Betul cara ngitungnya. Tekanan. Itu rumus fisikanya apa tekan? Menghitung tekan. Rumusnya apa? Maksudnya F bagi A itu Pak. Oke, F itu apa? Itu apa? F itu gayanya Pak. A? Luasnya Pak. Nah, jadi satuannya apa? Kalau megapascal itu kan apa satuan istilahnya satuan sekunder bukan primer. Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat. Oke, ya betul ya. Newton per meter kuadrat itu dia kalau apa 1 Pascal. Kalau mega apa? Megawati. Megapascal dengan megawati apa hubungannya? Tidak beradik. Itu 10⁻⁶. 10⁻⁶ mega, 1 juta ya. Kalau 1000 apa? 1000.
Apa 1000? Kilo ya. Kilo, oke ya. Oke lah. Berikutnya Andana Febrian, sudah tadi? Andana, sudah ya? Oh, sudah tadi ya? Pak, Andana, Pak. Yang belum dulu nih. Yadianto. Ya, Pak. Oke, Yadianto ya. Ini kalau kita lihat, kira-kira umur 28 hari, itu kira-kira berapa lah kuat tekan nih? Dari grafik ini. Ya, dikira-kira, Bang. Kira-kira 23,9,8 gitu, Pak. Apa satunya? MPa, Pak. MPa. Jadi kuat tekan itu satuannya megapascal ya. Tapi kalau tadi satuannya sudah Anda dengar dari teman Anda, megapascal ya. Itu satuannya katanya tadi berapa satuannya? Kalau dalam satuan gaya dan luas tadi apa jadinya? Apa? Jadi? Ya, Pak. Kalau satuan dalam satuan gaya dan luas apa tadi? Kan tekanan itu kan gaya dibagi luas. Kalau Pascal itu kan tidak jelas itu apa itu. Cuma nama kan istilah kan. Gayanya apa dalam satuan apa gaya tadi? Fisika nih. Newton. Newton. Newton per meter kuadrat, Pak. Itu megapascal apa Pascal? Kilonewton, Pak. Saya bilang yang kamu tadi bilang Newton per meter persegi itu sama dengan megapascal atau Pascal? Pascal, Pak. Pascal ya. Itu 1 Pascal. Itu. Jadi satuannya itu. Tapi masalahnya kita biasanya satuan itu satuan SI ya. Tapi kalau satuan kita biasanya pakai kilogram force. Kalau saya biasanya MPa, karena ini satuan MPa ya. Itu 1 MPa itu sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat. Jadi Anda tidak perlu konversi lagi. Ya. Jadi terutama kalau misalnya di program ya. Nah, program itu kuat tekan beton itu kalau dia dalam MPa itu Anda harus setting satuannya, satuan program itu ada namanya sub ya. Disetting dulu N dan milimeter. Jadi otomatis dia itu kalau dia N per meter persegi, nah itu harus Anda konversi. Masalahnya kalau kau salah konversi bisa salah hasilnya. Oke. Tapi di kita biasanya pakai kilogram force ya. Jadi siapa tadi? Sudah ya. Mafaza. Ada Mafaza ada? Iya, Pak. Nah, itu megapascal ya. Kita kan biasanya pakai kilogram ya. Kilogram per sentimeter persegi biasanya gitu. Itu konversinya berapa ya? Tahu enggak? Kalau kilogram, misalnya begini, nah kuat tekan tadi, umpamanya taruhlah ini 25 ya. 25 MPa ya, itu 25 Newton per milimeter kuadrat. Itu sama dengan berapa kilogram per sentimeter kuadrat? Berapa? Konversinya? Tahu enggak? Karena kalau di siapa tadi? Mafaza ya? MPa ke KG cm kuadrat ya, Pak? Ya, berapa konversinya? Dari 25. Ya, 25 MPa atau 25 Newton per milimeter kuadrat itu berapa kilogram per sentimeter kuadrat? Jadi 250 ribuan enggak, Pak? 250 ribuan, teman-temannya. Nah, ini saya kasih tahu satuannya itu kalau 1 MPa 1 Newton per milimeter kuadrat mau dijadikan kilogram per sentimeter kuadrat itu dikali 10. Ya. Jadi kalau 25 MPa itu sekitar 250 kg per sentimeter persegi ya.
kita harus tahu anunya, konversinya. Karena biasa sering kita pakai. Kalau di lapangan itu suka pakai mutu beton itu entah FC, masih pakai K orangnya, K250, bisa juga FC20 atau FC25. FC ya, singkatnya FC itu untuk NPA. Kalau K itu biasanya kilogram. Ini masalah supaya Anda tahu untuk sipil ya. Ya, juga untuk umum lah. Kalau Anda ke pasar, siapa tuh? Pernah ke pasar enggak, Mafaza? Apa, Pak? Pernah ke pasar enggak beli iwak? Pernah. Nah, kalau beli iwak dengan tukang iwak, kalau beli yang sekilo apa 1 Newton? Wah, Pak yang minta tolong iwak delek 1 Newton. Ngerti tidak tukang iwak? Hah? Tidak, Ngerti Pak. tidak? Nah, yang tahunya dia kilo, malah mato. Nak berapa mato? Ya, kilo. Ini makanya harus tahu. Nah, juga kita di sipil di lapangan, tukang itu mereka tidak ngerti FC sekian MPA itu ya. Mereka tahunya kilogram itu K berapa? Nak K250, nak K350. Ya, oke lah. Ini pengetahuan umum untuk ini. Kita lanjutkan untuk yang sipil apa ini tadi. Jadi kita menggunakan, nah ini tadi yang ekstrapolasi, tadi saya bilang tadi ramalan cuaca contohnya ya. Ramalan cuaca itu adalah untuk yang ke depan, bukan yang sekarang. Kalau kita kuat tekan beton tadi, kita bisa memperkirakan. Nah ini gunanya kuat tekan itu untuk, kita misalnya 3 hari, 4 hari, 7 hari, itu ada rumus kecenderungannya, kecenderungan yang sudah standar ya. Jadi kalau dia di bawah itu nilainya, maka dia tidak akan tercapai pada umur 28 hari. Nah, itu masalahnya. Tapi kalau ramalan cuaca itu, ya itu kalau Anda pernah lihat, ramalan cuaca itu misalnya hari ini hujan dengan kemungkinan sekitar 70%. Nah, itu kan masih ada ini, ada kemungkinan. Oke lah. Nah, ini analisa pola perilaku data itu ini anunya gitu. Memanfaatkan pola data, apabila data persis akurat, interpolasi, tetap persis, kita regresi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke situ, kita harus mengenal dulu beberapa ini parameter statistik. Rizky Oktariansa. Ada Rizky? Ada, Pak. Pernah kuliah statistik nggak? Pernah, Pak, semester 1. Aduh, aduh, ini ada galau kan sudah belajar ini. Pernah rasanya, Pak. Hah? Iya, pernah, Pak. Pernah. Jangan raso-raso. Pernah nian, jangan raso-raso. Ya. Ini standar deviasi. Ini rumusnya ya. Kira-kira N ini apa nih? N. Rata-rata aritmatik min. Seper N. N ini apa kira-kira? Kalau di statistik? Halo? Jumlah datanya, Pak. Oke, jumlah data. Bagus. Kalau arti sigma YI apa artinya? Total dari data itu, Pak. Berapa dijumlahin? Jumlah ini ya. I-nya ini apa nih? I. Kalau kira-kira dibongkar sigma ini apa jadi jabarannya apa? Halo? Nih. Bu, ini pakai. Halo? Siapa tadi? Yang terakhir tadi saya tanya tadi siapa? Nisrina Karisa ada? Ada, Pak. Oke, kira-kira jabarannya kalau sigma Y ini apa? Kalau diuraikan. Ini kan singkatan ya, singkatan. Kalau diuraikan apa ini?
Halo, Nisrina. Coba uraikan ini, kalau dibongkar ini apa rumusnya jadinya? Bisa enggak? Halo, Nisrina tadi. Halo. Iya, Pak. Coba jawab, Anda bisa enggak ini menguraikan sigma YI kalau dibongkar, itu apa jadinya rumus panjangnya? Kelihatan enggak yang ini? Ini. Kelihatan? Coba jawab dulu. Nah, coba bisa enggak? Sekarang saya tanya, bisa atau tidak Anda uraikan ini? Coba jawab, bisa atau tidak? Kalau Y1 tambah Y2 tambah Y3 dan seterusnya, Pak. Sampai? Tak terhingga. Nah, itu salah kau. Data kau itu sampai N kan, N data. Ya. Jadi 1 sampai? Sampai I, Pak. Sampai I. Sampai N. Itu indeksnya berubah-ubah. Ya. Ini oke. Oke lah. Oke lah, begini saya akan teruskan saja karena kita menghemat waktu ya. Pokoknya ini Anda pelajari sendiri. Ini distribusi normal. Saya akan mau ini saja regresi. Namanya metode kuadrat terkecil. Jadi maksudnya apa? Ini metodenya untuk mencari kurva yang mewakili data, tapi dengan tingkat kesalahannya yang paling minimum. Jadi caranya ada dua, bisa pakai program bisa spreadsheet ya, kita program aplikasi ya, kita pakai MATLAB ya. Jadi ini rumusnya ya, ini namanya Y hasil regresi yang mewakili tadi ya, rumus umumnya A0, A1, X. Kalau A0 ini namanya intercept, yang memotong sumbu Y, A1 adalah slope atau kemirikan atau gradient ya. Ini kalau pakai Excel, saya teruskan saja lah. Ini regresi linear, kesalahannya ini. Jadi nilai Y dengan hasil regresi, maksudnya Y ini Y hasil dari ininya betul dari apa? Dari data kamu pada saat X berapa, ini dengan regresi berapa kesalahannya, selisihnya atau residu. Perbedaan antara nilai Y sesungguhnya dari data dan nilai Y pendekatan itu untuk kesamaan ini. Ini yang kita harus perkecil ya. Nah ini itu udah meminimumkan kuadrat itu diminimumkan. Jadi bagaimana cara mencari koefisien A0 dan A1? Ya karena ini anunya seperti ini, rumusnya yang seperti ini tadi rumusnya. Tujuan kita berapa A0 berapa A1? Ini linear ya. Caranya ini dengan diferensialkan persamaan tersebut dua kali masing-masing A0 A1, kemudian samakan koefisien dengan 0, selesaikan persamaan tersebut untuk melakukan dengan matriks ya. Jadi ini rumusnya diturunkan dulu. Ini ya tergantung apa Y data Anda gitu ya. Nah, contohnya yang ini. Ini contohnya kalau kita grafiknya kita gambarkan sesuai dengan datanya seperti ini. Jadi kelihatan datanya naik turun ya. Ini naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit. Ini gimana nih tren data ini apa kira-kira? Naik turun kan bingung kalau kita mau buat apa ininya, betul tren analisisnya, cenderungannya. Nah ini rumusnya hitungannya. Yang tadi ya, ini. Nah jadi A1 rumusnya tadi N dikali sigma jumlah ini. X1 kali Y1. Jadi masing-masing X1 kali Y1 dulu, baru dijumlahkan. Kayak seperti ini, tabel ini. Ini nih, X1 kali Y, jadi I-nya nih memang, ini bukan urutan, nih, tapi I anunya, apa nilainya ya. I-nya 0, jadi I1-nya ini, kali ini, X, I kalinya, 1 kali ini. Ya. Ini sebenarnya ini indeks, bukan indeks untuk untuk programming, indeks hanya untuk X0 itu awal biasanya kan. Nah, dan 6. Ini datanya kan 7. Ini perkalian ini jumlahnya
Kalau ini kuadrat masing-masing jumlahnya, ini hasil regresi, ini selisih antara YI, YI-nya kan yang ini 0,5, sedangkan regresinya 0,9 dikuadratkan, ini hasilnya. Kemudian ini untuk nilai rata-rata. Nah ini rumusnya A1, rumusnya ini dapat Y rata-rata ini, A0-nya rumusnya ini. Ini setelah kita gambarkan, ini apa tuh? Ini kurva yang mewakili. Ini rumusnya tadi ya, ini dihafalkan rumusnya. Bisa di sini, bisa juga ada yang di kuliah yang ini. Nah, ini juga ada di apa yang saya share itu. Di sini juga ada, misalnya ini bersamaan untuk regresi parabola. Nah, ini kuadrat. Ya. Yang linear ada di depannya sebelumnya, di sini juga. Nah, garis lurus, regresi garis lurus. Ya, ini. Itu rumusnya. Ini. Nah, ini sama-sama kayak tadi, rumusnya sama. Ini A dan B. A ini intercept, B ini adalah ini apa kemiringan ya, karena dia rumus umum. Rumus umum kita ini A intercept, B ini apa kemiringan, atau bisa juga saya biasanya pakai M itu gradian ya, MX plus B boleh juga, atau pakai A dengan B ini boleh juga karena urutan ya, urutan huruf, atau bisa juga A0 ini A1 boleh ya, sama saja ya. Jadi rumusnya ini ada, semuanya ada di sini. Nah, sudah ada. Kalau ini yang kuadrat, jadi kita bisa menggunakan kuadrat, tapi nanti masalahnya kita mau lihat itu apa, kalau kita lihat ini hanya perhitungan apa koefisiennya saja, tapi yang perlu kita hitung itu ininya. Aduh, atau 3 atau lebih ya. Ininya betul. Kuadrat terkecilnya, maksudnya itu untuk pengukuran dari ini multivariabel, itu pengukuran ininya. Nah ini koefisien korelasinya. Jadi dalam analisis regresi tanpa mempertimbangkan korelasi fisika yang berlaku pada kurva yang mana yang paling sesuai dengan data tersebut. Penentuan kurva yang paling mewakili tersebut dapat diperoleh dengan menghitung nilai koefisien korelasi untuk setiap kurva regresi yang dicoba. Kurva yang memberikan nilai absolut koefisien korelasi paling tinggi masih korelasi berhubungan ya. Jadi antara data asli dengan apa data yang didapat dari kurva yang mewakili tadi, itu hubungannya kuat gitu, maksudnya itu korelasinya tinggi ya. Korelasi paling tinggi merupakan kurva yang paling mewakili data yang dianalisis. Koefisien korelasi R didefinisikan sebagai berikut. Ini ada rumusnya. Ini ya. Masing-masing ini jumlah FI dikurang Y rata-rata. Ya. Kemudian ini YI dikurang, ini dari fungsi, ini dari data. Ya. Ini. Jadi FI ini, F ini biasanya singkatan dari function, fungsi. Jadi kita lihat FI adalah nilai kurva regresi pada titik I1 IYI. Adalah nilai pada titik I. Ya. Jadi misalnya ini mana I-nya, dulu. Ya misalnya di sinilah, di sini I-nya di sini berarti apa? Oh ini yang N.
Ini kalau garis lurus rumusnya ini, kalau dia parabola rumusnya ini, ya tinggal masukkan rumus saja. Nah yang seperti ini semuanya nanti bisa kita pakai MATLAB untuk penyelesaiannya, ya. Oke, jadi kita balik ke buku ini, ya. Buku si ini, buku si Capra, ya. Itu ada di bab 14. Ini ada, ini datanya ada seperti ini. Oh, yang di komputernya ini, ya. Kita mau apa? Sebetulnya ini saya kalau di MATLAB ini sudah ada dibuatkan fungsinya untuk menghitung linear regresi linear, ya. Saya ini dulu, saya upload ini saya MATLAB saya supaya bisa kita kerjakan contohnya, ya. Sebentar, kita upload dulu MATLAB-nya. Oke. Saya akan share MATLAB saya. Ini. Ini kelihatan ini MATLAB? Halo? Kelihatan, Pak. Halo? Kelihatan ya? Oke, saya akan pindah ke folder ini. Browse for folder. Dokumen. Saya buat di sini. Latihan MATLAB. Select. Oke. Ini sudah saya buat ininya sebetulnya. Saya buat apa fungsinya untuk menghitung analisa untuk regresi linear yang tadi adalah sudah kita lihat rumus-rumusnya. Nah, di sini sudah ada ininya apa perhitungannya. Ya, tapi ini fungsi cara pakainya yang ini ya. Cara pakainya yang ini. Nah, bentar.
Ada, Pak. Halo? Oke. Jadi data ini sudah saya buat di sini dalam bentuk file juga supaya saya bisa panggil apa ininya itu di command window ya. Ini datanya sama dengan yang di buku apa si ini tadi si buku Capra itu halaman 351 ya, halaman 351 itu apa datanya dari situ. Kemudian kita akan buat grafik. Coba saya ini ya. Ini kita mau buat ini seperti ini ya grafiknya. Nanti ini grafik regresi, ini grafik datanya gitu, grafik data. Oke. Nah, kita akan apa mulai dengan apa ini tadi apa rumus-rumus yang di MATLAB tadi yang sudah saya ini buat. Ini sama kayak tadi ya XX jumlah. Dia perintahnya sum. Nah, jadi coba kita ini dulu. Mengenal beberapa fungsi statistik ya. Indonesia help sum. Ini bisa kita tampilkan nanti ini. Sama ini jumlah ya, jumlah ini jumlah X. Ya. Misalnya tadi ya. Saya punya data X. Sorry, saya panggil dulu data 1. Ini kan data 1. Programnya saya buat data 1 itu nih. Ini. Di sini ada tercatat X ya. X dan Y. Jadi kalau saya tampilkan X-nya ini seperti ini. Format saya. Supaya dia dengan row panjang. X, nah itu. Y, itu. Apa? Karena Y ini ada angka yang panjangin apa? Jadi kalau mau tahu jumlah X, bilang sum X. SX. Itu sama dengan sum X. Ini jumlah daripada vektor X. Itu 360. Dan seterusnya. Ya, kayak di rumus-rumus tadi. Kemudian ini apa sum Y begitu juga SY ya. SX2 itu adalah X dikali dengan XX kuadrat. Tapi ingat hati-hati ini dia perkaliannya pakai titik ya karena dia pangkat 2, ini pangkat kuadrat ya. Ini pakai titik ini. Perkalian. Jangan kalau X kuadrat langsung itu salah ya. X kali X ya karena sama kayak ini juga. Nah, cara nulisnya yang penting Anda harus tahu apa ini untuk menghitung ininya apa cara menghitung MATLAB-nya, perintah MATLAB. Nah ini A1 boleh saya sebut A1 atau bisa seperti tadi bisa sebagai A dan B atau sebagai A0 dan A1 atau B dan M boleh saja ya tergantung kita mau apa variabelnya apa. Yang pertama ini kita harus tahu dulu jumlah data. Ya. Jumlah data itu menggunakan length perintah. Misalnya ini ya. Data kita ada sekian banyak. Ya. Ini kalau urutan kita bisa baca ya. Tapi kalau datanya banyak dan juga tidak berurutan seperti ini, kita tidak tahu jumlahnya, anunya itu dengan perintah length. Ya. N sama dengan length dari X. Berapa data di dalam vektor baris X. Itu ada 8 data ya. Begitu juga Y. N-nya sama ya. Oke. Tuh.
Kemudian ini kita ambil X sebagai semua X dan Y semua Y. Menjadi kolom vektor. Ini boleh saja seperti ini. Kemudian perkaliannya seperti ini. Ambil semua ya, X jadi vektor kolom. Atau mau di transpose juga boleh, convert to column vectors ya. Ini ngitung R-nya untuk melihat apakah dia nanti angkanya itu cukup signifikan apa enggak. Signifikan itu kalau mendekati 1 gitu ya. Kemudian ini untuk anunya, untuk ngeplotnya, buat plot. Ini kalau dia pakai O, kali ini yang biasa. Read on. Ya, oke. Nah itu saya minta supaya nanti dihitung di dalam comment window. Jadi kalau comment window itu Anda harus buat seperti yang PR1 ya. PR1 itu saya lihat kemarin tuh saya tidak tahu apa sudah kumpul semua dari 118 peserta itu ada 104 cuman ya apa ada yang belum belum upload ya, atau memang terlambat atau memang nggak masuk. Itu sama seperti itu untuk mengerjakan PR-nya ya. Nah, jadi Anda pertama harus membuat dalam penyelesaian harus seperti ini, date time ya. Date time, kemudian nama Anda siapa, kayak kemarin lah. Nama, jadi di sini mahasiswa, kemudian NIM, dan seterusnya ya, dibuat supaya nanti di akhir file ini Anda harus tulis ulang date time-nya. Jadi saya tahu Anda tuh ngerjain dari jam berapa sampai jam berapa. Pakai date time ya. Date time 1, date time 2 misalnya. Misalnya ini awal itu sama date time. Date time awal. Oke, ini awal mulai. Ini nanti selesai jam berapa kita buat lagi. Selesai date time juga. Jadi tahu Anda mulai mengerjakan dari jam berapa sampai jam berapa ya. Untuk PR. Nanti ada PR, nanti saya akan upload di e-learning untuk PR. Oke, sekarang misalnya kita mau tadi end data kan sudah ya. Nah, sekarang kita mau menghitung ini tadi rumus tadi jumlah X, SX. Jadi sudah SX sama dengan sum X, SY sama dengan sum Y. Ya. Ini kalau mau ditampilkan, ini ada hasilnya. Kalau tidak, bisa dilihat di sini. Di workspace ini. Di workspace ini sudah tercatat semua nih. SX, XY, kemudian apalagi SX kuadrat. Nah, ini cara ngitungnya seperti ini. Ya. Ini SX kuadrat
supaya cepat saya ini sini saja. Begitu juga yang ini, sama ya. Ini kalau saya ketik di sini, saya tekan enter, nanti kita lihat di sebelah sini ada semua. SX2, SXY, XY2. Tuh, ada semua angkanya ya. Ada semua angka di sini. Kalau mau ditampilkan di sini juga boleh. Kemudian kita menghitung A. A ini sebenarnya intercept ya. Saya istilahkan intercept saja biar lebih lebih mudah mengenalnya. Jadi ini intercept. Intercept itu maksudnya yang memotong. Yang memotong sumbu Y. Sama dengan nah ini A1 saya buang, saya ganti dengan rumus ini. Ya, kalau mau tahu nih nilainya ini intercept 19, sekian. Intercept. Ini sebentar dulu. Kembali. Jumlah YI B. Ini kembali ya. Oh salah, A tadi. Yang A itu sudah masuk di ini slope-nya tuh, ini slope intercept-nya ini. Nah, itu tadi slope ya, sorry. Ini slope. Aduh, sebentar. Ini dari slope. Ini slope. Sorry, ini namanya slope. Slope. Sedangkan ini intercept namanya. Yang ini intercept. Dan ini saya ganti dengan slope. Ya, oke. Jadi kita dapat apa rumusnya tadi itu. Jadi untuk menghitung Y-rect ini kalau persen ini hanya function saja, hanya komen ya. Saya menulis Y-rect regresi adalah berarti apa? Intercept plus slope dikali dengan apa X-rect ya, X-rect. Nah ini rumus umumnya. Jadi kita buat dulu X-rect kita. X-rect
kita itu adalah tadi apa datanya, mulai dari 10 sampai dengan 80 ya. Kita mau satu-satu juga boleh, atau itu juga boleh. Sekarang kita akan coba plot perbandingan antara data asli dengan ini tadi, dengan hasil rek kita. Ya, JREG-nya di mana dulu? Kita buat ini, JREG ini kita buang ininya. Intercept, terus loop, kali extract. Ya. Tuh lihat, ya, dia ada 71 data. Ini daftar sini ya. Kalau saya mau tampilkan JREG itu seperti ini. Tuh, angkanya banyak sekali. Ya. Entah kalau misalnya mau ditampilkan apa secara ini JREG tuh ya, pakai transpose ya. Tuh. Jadi kita coba plot antara X dan Y dengan menggunakan simbol 0, simbol U, kemudian X-reg dengan Y-reg. Ya, tidak apa-apa. Ini build on. Ya. Nah, ini hasil ini kita. Kelihatan grafiknya? Halo? 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 Ada, Pak. Ada. Pak. Kok lama sekali ya? Inilah grafik. Kalau yang ini apa? Dari hasil regresi, dan yang bulat-bulat ini adalah hasil dari data asli. Nah, sekarang kita mau lihat sampai sejauh mana atau seberapa tinggi korelasi antara garis ini dengan data yang ada. Kita lihat dengan korelasi. Ya, korelasi itu kan rumusnya tadi ada rumusnya ini. Nih, ada rumus yang dari buku yang tadi kan ada ini rumusnya. Nah, ini kalau ini rumusnya terlalu panjang, Anda bisa seperti yang di buku ini tadi. Menemukan PDF tadi. Ini ya, buku ini. Nah, ini menghitung A-nya seperti ini. Kalau untuk yang mana ya? Yang garis lurus ya. Untuk parabola yang ini nanti kita akan coba ini. Nah, untuk menghitung ininya koefisien korelasinya ini. Koefisien korelasi R itu ini rumusnya ya. R garis lurus ini rumusnya. Ya, N kali sigma SX Y ya, dikurang SX kali XY. Kalau ini akar, tapi kalau R kuadrat itu di pangkat kedua bayi nanti. Square root-nya jadi ini hilang, ininya pangkat 2 yang atasnya. Jadi ini rumusnya. Ya. Ini NX, jadi X kuadrat, SX2 namanya. Ini SX tapi kuadrat. Ya. Seperti yang di rumus yang tadi. Ini saya
tampilkan di sini saja. Saya pakai sebentar dulu. Spin. Aduh. Lambat sekali ini. Sebentar dulu. Aduh. Ya, rekap saja di sini. Ini. Ya. Dulu. Ini yang garis lurus, ini yang parabola. Nah ini nanti ada PR-nya ya. Ada PR-nya. Mana PowerPoint saya tadi? Ini kelihatan ya? Halo? Halo? Kelihatan, Kelihatan Pak. nggak PowerPoint saya? Ya, ini rumusnya untuk mencari koefisien korelasi untuk regresi linear, lurus ya ini. Kalau di dalam MATLAB, ini rumusnya sudah ditulis tadi, R kuadrat. Jadi ini semuanya nanti dipangkat 2 gitu ya, sudah ada tadi. Ini N yang atas ini, SXY minus X kali ini. Jadi ini yang di bagian atas, ini sama dengan yang ini ya. Sedangkan ini square root yang bagian bawah, ini N kali SX2 ini dikurang X kuadrat. Oke. Kemudian ya karena ini semuanya ini dibagi 2 kali, jadi makanya dia tidak pakai tanda ya, langsung square. Anda bisa bayar ini seluruh ini ya, ini dikalikan tapi dikurung gitu, bisa perkalian. Jadi sama saja. Ini kan tidak pakai tanda kurung ya, ini benar juga ini sama saja. Yang penting rumusnya Anda harus hati-hati untuk nulis ya. Jadi ini nanti harus ditulis untuk untuk PR. Juga yang ini sama untuk parabola, yang ini rumusnya. SX yang tadi, B itu adalah koefisien B ini, yang setelah didapat ini ya. Halo? Pak, presentasinya stuck di slide 1 yang balok tadi, Pak. Balok? Yang balok ada yang gaya TU gitu, Pak. Oh ini ya? Ini kelihatan? Aduh. Jauh ya. Ini kelihatan?
Baru kelihatan, Pak. Oke, sorry ya, tadi ada kesalahan dikit. Ya, tolong dikasih tahu, makanya kita harus interaktif ini program apa tadi. Kita nggak tahu apa yang di layar Anda, apa yang di layar saya. Mungkin saya ngomong yang lain, yang di layar Anda itu. Nah ini ya, ini semua saya mau membicarakan ini makanya di PDF yang saya gunakan tadi, yang sudah saya rekam ke sini, ini rumusnya untuk mencari regresi, mencari koefisien korelasi untuk melihat sejauh mana kekuatan hubungan antara data asli dengan kurva yang mewakili, ya. Yang kita sudah dapat tadi kan yang rumus Y regresi itu intercept ditambah dengan slope dikali dengan X regresi. X regresi itu saya ambil continue, tapi mulai dari data dan akhir datanya sama dengan yang ini. Yang data asli, misalnya data aslinya dari 10 sampai 80, maka di X untuk regresi itu mulai 10 sampai 80, tapi intervalnya lebih rapat, 1 gitu ya, dan continue ya. Jadi dia nanti garis, jadi kalau digambar ke grafiknya, satunya lurus, satunya tetap bentol-bentol tadi ya, bulat-bulat tadi ya, gitu. Kalau bulat-bulat itu ada datanya apa, kalau dalam matematik istilahnya datanya discrete. Jadi tidak kontinu, siko-siko, dewek-dewek. Tapi kalau dengan regresi itu karena dia mewakili data keseluruhan, jadi dia datanya harus kontinu. Kalau kontinu garis, kalau digambar dia bukan titik-titik, dia dihubungkan jadi garis. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai daripada besaran itu pada titik-titik yang memang tidak ada pengujiannya gitu ya. Misalnya tadi kan, kalau di kurva beton itu, dia bisa kita buat hubungan tadi, grafik tadi ya, apa gitu ya. Sedangkan pengujian kita cuma 3, 7, 14, 28 sih. Saya bisa umur 10 hari berapa kira-kira? Ya. Umur 18 hari berapa misalnya? Dari grafik kita, atau misalnya kita mau bongkar bekesting, ya kan kita tidak perlu sampai umur 28 hari, karena 28 hari itu kan dia kuat tekan penuh, sedangkan kalau beton itu belum dibebani yang lain-lain, dia kan berarti kan tidak menahan beban penuh, jadi tegangan mutu betonnya juga tidak harus full untuk dibongkar bekesting, karena kalau dibongkar bekesting, balok atau kolom itu hanya menahan beratnya sendiri, belum yang lain-lain, itu kalau secara umumnya. Nah ini rumusnya, ini untuk yang linear, ini untuk yang non-linear. Rumusnya R-nya ini. Kita mau lihat. Jadi satu data bisa kita pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Nah, kita lihat. Kalau R yang lurus itu lebih besar daripada R yang parabola, berarti yang lurus itu lebih mewakili gitu dibanding dengan yang parabola. Ya, atau sebaliknya gitu. Kemudian kalau yang lain-lainnya sama. Sebentar dulu. Oke, saya balik ke MATLAB lagi. Mana MATLAB? Oke. Kelihatan ini? Ada, Pak. Ya. Jadi kita akan menghitung berapa ininya, betul koefisien relasi. Ini sudah ada. Saya langsung plot case di sini. Tapi kalau Anda sebetulnya ini boleh misalnya ini A ya, kayak tadi rumusnya. Mau
retelling misalnya rumusnya itu apa gitu ya. Ini saya kasih contoh. Ini saya anggap sebagai A ya. Oke. A. Untuk mempermudah saja agar supaya rumusnya jangan terlalu panjang. Oke, itu dulu itu. Ya. Kemudian yang ini sebagai B ya. Oke, ini. Ini sebagai B. B. Kemudian ini sebagai notasi C. Yang ini. Ini C. Oke, itu ya. Sehingga rumus R kuadrat itu rumusnya adalah apa? A dibagi B kali C pangkat 2. Jadi R2 itu adalah ini caranya. A dibagi B kali C pangkat 2. Nah, itulah R-nya. R kuadrat. Kalau R itu adalah pangkat square root-nya, akar. Itu 9,93 ya. Tuh. Kalau mau langsung juga bisa ini. Saya bisa langsung rumusnya, nanti sama. Jadi R2-nya sudah ini ya. Ini R2 versi yang lain kan. R2 1 nih. R21 ini misalnya dengan R2 tadi misalnya sama karena rumusnya itulah sama. Cuma cara nulisnya Pak. Tuh ya, hasilnya sama ya. Seperti ini. Jadi ini dengan rumus yang ini saya preteli sehingga R-nya rumusnya lebih pendek. Jadi untuk memperkecil kemungkinan salah dibanding dengan kalau Anda tulis rumus panjang ini. Ya, itu cara menulis. Nah, oke. Itu ada ya. Berarti R ini. Sekarang kita coba misalnya dia parabola. Ya. Oke, ini parabola kali yang ini dengan ini saya save dulu. Ini nanti saya share ya. Aduh. Contoh ini dengan regresi linear. Oke. Ini nanti saya share-kan ya. Oke, sekarang saya coba. Nah, ini satu lagi sebetulnya bisa pakai log-log. Nah, oke, sebentar saya jelaskan dulu. Bisa juga dengan log, tapi pakai linearisasi namanya. Kita lihat nanti ininya apa? Apakah R-nya lebih bagus gitu. Oke, saya kembali ke sini. Jadi namanya linearisasi. Oh, bukan di sini. Nah, ini yang 14 ya. Nah, data ini bisa saya
menggunakan ini seperti ini. Menggunakan ini. Jadi ini yang kalau dia pakai, Anda bisa lihat di buku apa ini. Nah, ini di buku Capra itu 14.4 halaman 344. Ini datanya sama ini. Ini data bukan data ini lain-lain tapi wakil anunya garisnya sama gitu. Ya, itu contoh. Nah, yang ini contohnya misalnya ini contoh kalau dia pakai epsilon dinilailisasi dia gini ya. Kalau dia pangkat X pangkat ini, kalau yang ini dilinearisasi seperti ini. Bisa juga kita pakai log-log yang kita tadi ya, garis lurus bisa kita pakai log-log, kita lihat sampai sejauh mana ininya. Ini ada contohnya. Di sini setelah dilihat R kuadrat, sini ada contohnya. Sudah dites di sini. R2 R kuadrat kalau dia pakai linear itu 0,8805. Dan ini persamaannya. Tapi kalau dia menggunakan nilainya log, ya, log, kita log dulu ininya nilai X-nya. Lebih bagus. Jadi kita bisa nanti plotnya juga ke terhadap apa. Tapi sudah lihat kalau kita lihat sudah bagus, R ini lebih besar, jadi ini lebih mewakili. Jadi nanti Y-nya juga beda gitu ya. Y-nya beda. Ya. Misalnya nah ini log-log plot dengan menggunakan log-log ya. Jadi ini ada contohnya. Oke. Jadi umpamanya yang tadi ya. Saya mau ngitung kalau tadi X-nya yang ini ya. Sekarang saya ganti yang baru. Misalnya X log sama dengan log X. Pak, ini slide-nya masih di apa PDF tadi, Pak. Oh, PDF ya, oke. Ini saya balik ke MATLAB ya. Nah, ini balik ke MATLAB. Saya mau pakai log-log, mau dilihat. Jadi ini X-nya saya ganti dengan log X-nya diganti dengan log X. Dan Y-nya diganti dengan log Y. Jadi nilainya berubah. Jadi kalau kita lihat X yang baru sekarang, itu Y yang baru, itu nilainya berubah dari yang tadi ya. Nah, sekarang berarti kita bisa plot
menghitung linear regresinya. Kalau saya bisa panggil lagi, oke, saya langsung saja ini saja, biar langsung keluar ya. Ininya. Yang sudah ada, saya langsung panggil ini saja. Nah, ini hasilnya ini kemiringannya, ini interceptnya. Ya, kita lihat di grafiknya tadi. Coba kita bandingkan dengan yang di buku tadi, hasilnya sama tak? Ya, sama. Kok beda? Satu sembilannya benar, tapi M-nya salah. Log 10. Oh, ada log 10 ya. Sorry. Jadi ini saya panggil lagi log 10, bukan log saya. Ini saya panggil lagi saja, ini data 1. Jadi X-nya masih yang lama, Y-nya masih yang lama. Sekarang saya bilang X yang baru sama dengan log. Ini. Log 10. Oh, sorry. Ini log 10 X, kemudian ini juga log 10 Y. Ya. Ya, oke. Dan R2-nya kita lihat berapa? R2 0, kenapa hasilnya lagi? Kenapa R2-nya nggak keluar? Coba clear semua. Coba clear. Saya ambil data 1. Kemudian linear programming-nya pakai ini. Ini log 10. Ini log 10 juga. Nah. Ya.
Apa deh R2-nya nggak keluar? Function A R2. Nah, apa udah di function? Udah menghitung dia. R2 kok lama R2 ya? Bentar dulu. Sebentar. Nah, aku udah jalanin. Buang dulu ya. Yang buang. Yang buang. Jadi kita nanti coba save. Kita masuk data 1. Kemudian link reader 1. Berapa R-nya? Masih itu. Apa beda dengan buku ini? R2-nya. R2-nya kok sama ya? Nggak apa-apa. Misalnya beda dengan, saya heran kenapa ini tidak sama dengan buku. Oke, sekarang apa kita ke ini kelihatan di layar Anda apa ini? MATLAB atau apa nih? MATLAB ya? Halo? Ya Pak, MATLAB. Oke. Ini ada yang salah dengan ini ya. Oh, sorry. Saya tadi belum lock ya. Data 1. Bentar. Salah emang. Saya harus X itu diganti dengan log 10X. Oke. Itu juga Y. Y diganti dengan log 10Y. Baru panggil ini tadi. Linear regresi 1. Ya, betul. R2-nya sekarang berubah jadi. Ya, betul. Di-lock-kan dulu. Kalau kita hasil grafiknya seperti ini. Ya. Ini yang terbaru tadi ya. Jadi kita lihat di sini R2-nya, R kuadratnya itu lebih baik 0,94 ya dari yang kalau dia linear tadi. Jadi ini mewakilinya lebih bagus. Jadi kalau kita lihat nilai X, apa ya? Tabel
Tabel adalah X, Y, A. Oh, X-nya sudah ini. Sorry. Tabel itu langsung X dan Y. Nah, ini. Jadi X-nya yang ini yang lebih mewakili dibanding dengan yang tadi untuk X-nya. Tapi kalau dibalikkan lagi harus pakai log-nya dikembalikan lagi ya. Ini ada dalam log ya. Dalam log. Tapi nyatanya ini memang lebih, kalau dilihat R-nya lebih mewakili gitu. R-nya lebih bagus. Ya. Ya, sekarang kita coba dengan kuadrat. Sekarang jam berapa? Setengah jam lagi. Yang kuadrat ya. Yang kuadrat tadi ini menghitung R-nya, tapi kita hitungin dulu ya. Kita berapa A. Kalau kuadrat dia berarti ada 3 koefisiennya ya. Yaitu ini. Regresi polinomial. Parabola. Ini. Berarti kalau parabola ada 3. Ini rumusnya. Ada A, ada B, ada C. Ya. Atau A0, A1, dan A2. Terserah. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, cara merumusnya, menghitungnya, A adalah ini rumusnya, B rumusnya ini, dan C rumusnya ini. Ya. Tinggal B1 itu ini rumusnya, Anda uraikan, di 2-nya ini berapa ya? D3, D4, D7, sampai dapat semua. Ya, SX-nya ini ya, sama kayak tadi. Itu untuk koefisiennya. Kemudian untuk korelasinya, pakai rumus yang ini tadi. Pakai rumus yang 18,2 ini. R-nya ini. Untuk melihat berapa ini, berapa R kuadratnya. Supaya kita tahu korelasinya. Ini ada contoh linear sudah kayak tadi ya. Ini sudah. Nah, ini yang di apa tadi? Nah, ini yang pakai polinom. Polinom di PDF yang ini. Nah, ini contoh. Contoh data ini kita mau dekati dengan ini kurva polinomial orde 2, tingkat 2. Jadi ini hasilnya. Ya. Ini jawabannya A0-nya sekian, A1-nya sekian, A2-nya sekian. Kalau dalam materi kan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Ya. Hasil R
kuadratnya ini 0,99851 ya, atau R-nya ini ya, yang ini sini. Nah, kita sebenarnya bisa langsung untuk memastikan hasilnya ini benar atau tidak pakai fungsi yang, tapi saya untuk PR ini hanya untuk ngecek saja ya, untuk ngecek saja itu pakai yang ini polyfit ini nih, polyfit apa dari polinomial ordernya yaitu ini apa pangkat 2 ini ya, tapi dia ngitung koefisiennya nih polyval. Nilai ya. Nah ini untuk menghitung ininya, untuk menghitung nilai A, B, C-nya pakai yang ini. Oh sorry. Ini masih tampilan ini ya, PDF ya. Halo? Ya Pak. Ya. Kalau tadi kan kita memang rumusnya kita uraikan ke MATLAB. Nah, tapi saya bisa menggunakan fungsi bawaan yaitu polyfit. Polyfit ini pakai ini ya, seperti ini. Polyfit tulis kurung buka X, vektor X, Y, vektor Y, dan ini anunya betul ordernya. Order dari ininya polinom kita. Ya, misalnya saya kasih contoh yang tadi ya. Ini saya balik ke MATLAB. MATLAB saya mana? MATLAB ini ya. Oke. Saya balik lagi ke ini, saya clear. Saya panggil ke data saya. Ini data awalnya, ini X, ini Y, ya, X dan Y-nya. Atau tabel X, biar mudah. Data saya seperti ini ya, tabelnya X ini. Saya mau buat apa? Saya mau menghitung P1 misalnya. P1 berarti order 1. Polyfit X, Y, 1, order 1. Nanti ini hasilnya adalah ini. Tuh. Ini apa kemiringannya, ini interceptnya ya. Itu kalau mau ke P2, ini saya ganti P2 namanya saja ya. Ini order 2. Ini hasilnya. Ini A, ini nilai B-nya, ini C-nya. Ya, di persamaan. Ini kalau P2 itu kan, P2 itu kira-kira kalau saya mau buat keterangan P2 itu adalah A0 plus A1 kali X plus A2 kali X kuadrat. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dalam sini A0-nya itu 0,3, A1-nya yang ini, A2-nya A2-nya yang ini. Nah, sudah, tinggal kita hitung ininya apa? Berapa R-nya, R kuadratnya. Ya. Menghitung itu ya. Sejauh mana apa persamaan ini apa lebih mendekati atau mewakili data aslinya. Ya. Oke. Itu dengan rumus yang tadi yang sudah kita bahas di ini bisa Anda hitung dengan rumus yang di PowerPoint tadi. Ini hitung R-nya seperti ini. Kalau yang parabol garis lurus ini hitungnya.
Kalau ini tinggal nggak buat rumusnya sendiri ya. Oke, saya kira itu bahannya. Kemudian yang terakhir saya ingin share ke Anda. Ini di sini ada PDF tadi. Balik ke PDF. Ini namanya MATLAB Data Analysis ya. Nah, ini ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa kita pakai untuk menghitung data analisis ini. Perintahnya ini langsung dari ini, dari MATLAB-nya. Ini nggak usah. Itu jadi yang median segala macam itu ada semua juga ya. Filter data. Nah, ini smooth data. Nah, ini descriptive statistik ya. Maksimum, mean, median, mean, mode, standard deviation, variation dan sebagainya. Ini untuk yang parameter statistik ya. Ini macet ini. PDF-nya macet. Sebentar dulu. Aduh. Ini langsung menghitung data statistik. Ini print, load ya. Load data tadi, ini hasilnya. Ini sebagai, nah ini regression analysis ya. Ini di bab 2 ini ada seperti ini, coefficient correlation juga bisa langsung kita hitung di sini. Core coef. Jadi kalau covarian ini, kemudian core coef. Ini contohnya correlation coefficient seperti ini juga. Ini regression, ini ada ya. Ada juga contohnya. Nih contoh R square-nya di sini. Ya. Ini contohnya. Polyfit tadi kan sudah ada. R square, ini rumusnya ada hitungan. Macet lagi. Nah, ini semua data-data langkah-langkahnya sudah ada semua di sini ya. Dan dipelajarin saja nih, terutama di bab 2 tentang regresi linear. Besaran-besaran baik dihitung dengan ini rumus aslinya atau pakai ini tadi. Nah, ini coefficient correlation. Dia pakai perintah core coef. Oke. Coba kita balik ke sini. MATLAB. Mana MATLAB saya? Help. Ini kalau mau tahu
fungsi itu kita pakai help ya. Ini correlation ini. Jadi ini contohnya bisa kita lihat. Coba kalau kita R B1 ya. Kok F Closing condition X array of correlation condition for an array X. Nggak usah pakai ini. Saya bingung. Simple present ini nggak menunjukkan. Jadi lebih baik apa menggunakan apa yang hitungan tadi ya. Ada. Jadi tetap oke menghitung yang rumus yang di buku tadi untuk menghitung R-nya ya. Oke. Sudah sekarang hampir jam 1, saya kira sudah selesai ininya apa kuliahnya. Nanti PR-nya nanti saya akan share di e-learning ya. Itu juga absennya, silakan diisi absennya. Dan saya kira sudah selesai semua bahannya. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan enggak? Halo? Mungkin belum ada, Pak. Ya, nanti ada PR ya. Ada PR seperti yang kemarin. Cuman kalau PR itu Anda buat juga soalnya. Jangan cuma jawabannya. Jadi yang Anda upload itu jangan cuma jawaban Anda saja. Soal aslinya itu dibuat juga, dia dimasukkan juga dijadikan satu dalam PDF-nya ya. Kemarin itu langsung jawabannya saja, saya nggak ngerti itu. Dan juga langkah-langkahnya seperti yang mencari gaya batang itu. Jangan cuma langsung matrik, langsung aja itu dari mana Anda hasilnya itu. Kalau nggak ada uraiannya. Jadi PDF-nya itu tidak harus cuman yang PDF dari MATLAB, tapi harus Anda juga masukkan di pakai Word dikarang atau pakai ditulis gitu, di scan. Cara ngitungnya itu misalnya gaya sin cos-nya itu harus ada uraiannya, jangan kalau bahasa Palembang itu terumpak ya, atau langsung ada matrik A misalnya berapa kemarin 5 batang 3 reaksi 8x8 yang sikonya 10x10 itu harus ada hitungan uraiannya seperti yang di buku itu ya. Saya sudah lihat beberapa itu cuman langsung saja. Jadi semuanya itu kalau mengerjakan PR soalnya di-upload lagi, dimasukkan, kemudian MATLAB, hasil MATLAB itu hanya hasil akhirnya, tapi uraian-uraian sebelum itu harus Anda buat, ya, ngerti tidak? Halo? Halo? Ya Pak, baik Pak. Ya, Pak. Nah itu makanya yang seperti nanti yang regresi linear dan parabola ini Anda buat rumus-rumusnya.
uraian-uraiannya harus tulis. Kalau yang hasilnya ya boleh dari MATLAB langsung kan bisa cut and paste saja itu. Walaupun misalnya dari MATLAB itu nanti Anda lampirkan hasil yang memang Anda hitung dengan MATLAB, tapi itu sebagai lampiran, tapi di depannya harus ada pengantar. Jangan cuma MATLAB-nya doang, itu MATLAB saja itu saya nggak tahu itu punya siapa gitu ya. Anda bisa saja copy paste punya kawan kau, ganti nama, ganti tanggal, selesai. Ya, tapi uraiannya mana gitu? Ya, saya lihat PR1 itu saya belum melihat semua, tapi saya lihat sebagian itu langsung saja gitu. Ya, oke lah. Jadi itu saja ininya untuk bahan hari ini. Mungkin nanti yang interpolasi akan kita bahas di kuliah minggu yang akan datang. Oke. Jadi untuk linknya silakan saja, kalau tadi ada yang bantu untuk membuat link yang unlimited, jadi nanti tolong dibuatkan, nanti share ke saya, jadi kita tidak perlu kayak kemarin kan saya pakai yang gratisan. Jadi kali ini kan enak, langsung nyambung, nggak perlu putus-putus itu ya. Nah ini pun tinggal 18 nih uangnya. Kemana yang dari yang lainnya?